Selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami ingin memperkenalkan Waras atau Wadah Advokasi Rakyat Atasi Sampah. Waras lahir dari sebuah kenyataan yang sering kita abaikan. Ketika kita berbicara tentang sampah plastik, perhatian kita biasanya tertuju pada lingkungan, laut yang tercemar, atau tempat pembuangan akhir yang penuh. Padahal ada kelompok lain yang juga terdampak secara langsung, yaitu para pemulung yang setiap hari bekerja di tengah risiko, kesehatan, dan ketidakpastian ekonomi. Karena itu, kami percaya bahwa krisis sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membersihkan lingkungan. Kita juga harus memperbaiki kondisi hidup orang-orang yang berada di garis terdepan pengelolaan sampah. Dari keyakinan itulah, bagi Waras, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia bukanlah tujuan yang berbeda. Keduanya bisa berjalan secara bersama. Jika kita melihat data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, kita dapat melihat bahwa sistem pengelolaan sampah Indonesia sedang mengalami tekanan yang serius. Capaian pengurangan sampah nasional baru mencapai sekitar 26%, yang artinya adalah sebagian besar sampah yang kita hasilkan masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Dampaknya sudah terlihat secara nyata. Contohnya adalah TPA Piungan di Yogyakarta bahkan harus ditutup karena kapasitasnya tidak lagi mampu menampung timbulnya sampah yang terus meningkat. Dan masalah ini tidak berhenti hanya pada tumpukan sampah. Sepanjang tahun 2023, lebih dari 30 TPA di Indonesia mengalami kebakaran akibat akumulasi gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Dan di tengah situasi tersebut, ada kelompok yang sering terlupakan, yaitu para pemulung. Mereka membantu mengurangi volume sampah setiap hari, tetapi banyak yang masih bekerja tanpa perlindungan kesehatan dan sosial yang memadai. Risiko penyakit akibat paparan limbah dan tragedi seperti longsor TPA Lewi Gajah yang merenggut 157 nyawa menunjukkan bahwa kerentanan ini sangatlah nyata. Karena itu, Waras memandang bahwa persoalan sampah dan kesejahteraan pemulung bukanlah dua hal yang terpisah. Ketika sistem hanya berfokus pada sampah dan mengabaikan manusia yang mengelolanya, maka sistem tersebut belum benar-benar menyelesaikan masalah. Dan dari sinilah produk Sanity lahir untuk membangun solusi yang tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada di garis terdepan dalam pengelolaan sampah. Lalu, bagaimana dengan solusi yang kami tawarkan? Waras menghadirkan Project Sanity melalui model yang kami sebut di Circular Welfare Hub. Seperti yang terlihat pada slide, program ini dibangun melalui 3 pilar yang saling terhubung dalam satu sistem tertutup atau closed loop system. Pilar pertama adalah Waras Application. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyetorkan sampah plastik yang telah dipilah dan memperoleh poin penghargaan. Yang membedakan Waras adalah fitur Welfare Pledge, di mana poin tersebut dapat dikonversi menjadi dukungan nyata bagi perlindungan kesehatan pemulung. Pilar kedua adalah Tectonic Material Lab. Sampah plastik yang terkumpul kemudian diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti paving block dan furniture seperti meja atau kursi daur ulang yang telah melalui proses pengujian keamanan. Selanjutnya, nilai ekonomi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung pilar ketiga, yaitu perlindungan sosial pemulung. Bentuknya mencakup akses BPJS Kesehatan, harga beli sampah yang lebih adil, serta perbaikan hunian dan infrastruktur dasar di lingkungan TPA. Setelah menjelaskan bagaimana Sanity bekerja, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat model ini layak untuk dijalankan. Karena itu, kami memetakan posisi Sanity secara kritis melalui analisis SWOT yang dapat dilihat pada slide ini. Dari sisi kekuatan, Waras memiliki keunggulan pada model integrasi seperti yang terlihat pada bagian strength. Kami tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah atau advokasi sosial secara terpisah, tetapi menghubungkan insentif digital, pengelolaan material daur ulang, dan pelindungan sosial dalam satu sistem yang saling mendukung. Di sisi lain, kami juga menyadari adanya sejumlah kelemahan. Sebagai organisasi baru, kami belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang, dan model yang kami bangun memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena menggabungkan beberapa aspek seperti aspek teknologi, produksi material, dan juga kesejahteraan sosial secara bersamaan. Namun, seperti yang terlihat pada bagian opportunities, momentum eksternal saat ini sangat mendukung implementasi kebijakan EPR, meningkatnya kebutuhan persatuan terhadap program ESG yang terukur, serta tren pendanaan global untuk inklusi pemulung membuka ruang yang sangat besar bagi model seperti Sanity. Tentu saja, terdapat tantangan yang harus kami hadapi.
mulai dari resistensi aktor pasar yang sudah ada hingga hambatan birokrasi di tingkat daerah. Karena itu, sejak awal kami merancang strategi mitigasi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang ingin kami tekankan adalah bahwa Waras Sanity tidak hanya hadir untuk menggantikan organisasi yang sudah ada. Kami justru berada di antara dua pendekatan yang selama ini berjalan terpisah, ekonomi sirkular dan kesejahteraan pemulung. Jika ekosistem berfokus pada ekonomi sirkular berbasis teknologi dan Ikatan Pemulung Indonesia berfokus pada advokasi kesejahteraan, maka Waras Sanity berupaya menghubungkan keduanya dalam satu model yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya tujuan kami bukan hanya mengurangi sampah, tetapi membangun sistem yang mampu mengubah dampak lingkungan menjadi manfaat sosial yang nyata. Namun, tentu saja setiap program yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta akan menghadapi risiko implementasi. Seperti yang terlihat pada slide ini, kami mengidentifikasi dua risiko utama. Pertama, risiko di tingkat daerah seperti hambatan perizinan atau keterbatasan dukungan operasional di kawasan TPA. Kedua, risiko di tingkat nasional yaitu keterbatasan dukungan kebijakan yang dapat menghambat replikasi program dalam skala yang lebih luas. Karena itu, Sanity menggunakan pendekatan bottom up. Kami membangun dukungan dari komunitas lokal, koperasi pemulung, hingga pemerintah daerah agar program kami memiliki legitimasi yang kuat sejak awal. Selain itu, model ini juga dirancang agar tidak bergantung sepenuhnya pada satu aktor. Jika terdapat hambatan kebijakan, Waras application dan ekosistem ekonomi sirkular tetap dapat berjalan menggunakan kerangka hukum yang sudah berlaku saat ini. Melalui Circular Responsibility Initiative, kami juga mendorong implementasi nyata prinsip Extended Producer Responsibility atau IPR dengan menyediakan data yang dapat menjadikan dasar kolaborasi antara pemerintah, komunitas, produsen keamanan, dan dengan kata lain, kami tidak hanya merancang programnya, tetapi juga kami menyiapkan strategi agar program tetap berjalan dan berkembang ketika menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti yang terlihat pada slide ini. Setelah membahas strategi mitigasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Sanity akan diimplementasikan di lapangan. Pada tahun pertama, kami akan memulai fase percobaan dengan target yang jelas dan terukur seperti terlihat pada slide. Kami menargetkan 2.000 pengguna aktif Waras Application, pengurangan sekitar 800 ton sampah plastik di lokasi uji coba, pembangunan 1 unit Tectonic Material Lab, serta akses BPJS bagi sedikitnya 200 pemulung melalui skema welfare pledge dan integrasi DTKS. Selain itu, kami juga menargetkan produksi sanity blocks untuk mendukung perbaikan infrastruktur dasar dan pembangunan 12 unit hunian yang lebih aman bagi komunitas pemulung. Penerimaan manfaat langsung dari program ini adalah komunitas pemulung di lokasi percobaan, sementara manfaat tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat pengguna aplikasi, lingkungan sekitar TPA, dan pemerintah daerah melalui berkurangnya beban pengelolaan sampah. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam mendukung implementasi EPR dan pengurangan sampah, sementara Kementerian Kesehatan dan BPJS mendukung aspek perlindungan kesehatan bagi pemulung. Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada 2 bulan pertama, kami berfokus pada persiapan melalui pemetaan komunitas pemulung, riset material, dan pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada bulan ketiga hingga kelima, kami membangun sistem inti berupa Waras Application, Tectonic Material Lab, dan pelatihan SDM lokal. Memasuki bulan ke-6 hingga ke-8, kami melakukan uji coba melalui soft launch aplikasi, produksi awal sanity blocks, dan sertifikasi keamanan material. Setelah sistem berjalan, implementasi penuh dilakukan pada bulan ke-9 hingga ke-11, termasuk pendaftaran BPJS, integrasi DTKS, renovasi hunian, dan distribusi produk kepada mitra. Pada bulan ke-12, kami melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun playbook replikasi agar model sanity dapat diterapkan di lokasi lain di masa depan. Setelah menjelaskan target dan rencana implementasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dampak tersebut akan didanai dan dijaga keberlanjutannya. Seperti yang terlihat pada bagian atas slide, pada tahun pertama, Sanity menargetkan dampak di 4 aspek sekaligus, mulai dari lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Mulai dari pengolahan 800 ton sampah plastik, peningkatan pendapatan pemulung, perluasan akses BPJS, hingga pembangunan hunian yang lebih aman. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaan tahun pertama diproyeksikan sebesar 2,4 miliar.
Namun, Sanity tidak dirancang sebagai program yang sepenuhnya bergantung pada donor. Kami menggunakan skema co-financing, di mana sekitar 70% kebutuhan pendanaan berasal dari hibah awal donor. Sementara 30% sisanya berasal dari pendapatan yang dihasilkan program itu sendiri melalui penjualan Sanity Blocks dan kemitraan EPR dengan sektor swasta. Melalui skema ini, kami mengajukan hibah sebesar 105.000 US dollar kepada Alliance to End Plastic Waste sebagai modal awal untuk membangun infrastruktur, sistem, dan perlindungan sosial pada fase percobaan. Dan yang membedakan Sanity adalah bahwa dana hibah ini berfungsi sebagai katalis, bukan sumber pendanaan permanen. Setelah ekosistem berjalan, setelah program berjalan, pendapatan dari produk daur ulang dan kemitraan korporasi akan secara bertahap mengambil alih pembiayaan operasional program. Dengan kata lain, kami tidak meminta donor membiayai Sanity selamanya. Kami meminta dukungan untuk membangun sebuah sistem yang pada akhirnya mampu mendanai dampaknya sendiri.